Berapa uang yang seharusnya disisihkan untuk menabung? Suka bingung, berapa seharusnya jumlah yang tabung setiap bulan? Ada berbagai teori yang menyatakan jumlah yang seharusnya kamu tabung setiap bulan setelah menerima gaji. Ada yang mengatakan 10% dari gaji, ada pula yang mengatakan 20%. Sejauh ini, belum ada standar baku atau perhitungan tertentu. Kamu bisa menggunakan metode apapun senyaman mungkin. Jumlah tabungan dipengaruhi beberapa faktor termasuk tujuan atau fungsi tabungan di masa depan. Simak ulasannya berikut ini. Nomor 1. Dana hiburan atau rekreasi. Ada saat bekerja, maka ada waktu liburan. Untuk berekreasi, kamu butuh uang. Karena itu alangkah baik bila kamu menyisihkan 5 hingga 10% untuk liburan. 1-2 kali dalam setahun. Memiliki rekening tabungan tersendiri sangat membantu dalam mengelola keuangan. Kamu tidak perlu merasa bersalah saat membelanjakan uang untuk liburan karena memang ada alokasi khusus untuk itu. Dana hiburan atau rekreasi adalah sejumlah uang yang disisihkan dari penghasilan untuk keperluan liburan, rekreasi, atau hobi. Tujuan dari dana ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi seseorang untuk menikmati hidup, mengurangi stres, dan meningkatkan kesejahteraan. Dana hiburan atau rekreasi juga dapat membantu seseorang untuk menghindari pengeluaran impulsif atau berlebihan saat liburan, karena sudah ada anggaran yang ditetapkan sebelumnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, saat Anda bekerja, maka ada waktu liburan. Ini menunjukkan bahwa kamu menghargai keseimbangan antara kerja dan istirahat, dan mengakui pentingnya liburan untuk menjaga kesehatan mental dan fisik. Kedua, untuk berekreasi, kamu butuh uang. Karena itu, alangkah baik bila kamu menyisihkan 5 hingga 10% untuk liburan 1-2 kali dalam setahun. Ini menunjukkan bahwa kamu memiliki perencanaan keuangan yang baik, dan menyesuaikan dana hiburan atau rekreasi dengan kemampuan dan kebutuhan kamu. Persentase dan frekuensi liburan yang kamu tentukan dapat berbeda-beda tergantung pada faktor-faktor seperti pendapatan, pengeluaran, tujuan, dan preferensi kamu. Nomor 2. Dana darurat. Dana ini sangat penting dan sangat membantu saat kamu menghadapi situasi urgen seperti berobat ke rumah sakit. Untuk slot ini, paling tidak kamu menabung sejumlah 3 hingga 6 kali pengeluaran pribadi atau pengeluaran keluarga setiap bulan. Kamu bisa menyimpannya dalam rekening biasa atau deposito. Bila belum memiliki dana darurat, mulailah menabung hingga 30% gaji hingga dana itu terbentuk. Dana darurat adalah sejumlah uang yang disiapkan untuk menghadapi situasi darurat atau tidak terduga yang membutuhkan biaya besar, seperti kecelakaan, sakit, pemutusan hubungan kerja, bencana alam, atau perbaikan rumah. Tujuan dari dana ini adalah untuk memberikan perlindungan finansial bagi seseorang atau keluarga, dan menghindari utang atau penarikan dana investasi saat mengalami krisis. Dana darurat juga dapat membantu seseorang untuk tetap tenang dan fokus dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dana ini sangat penting dan sangat membantu saat kamu menghadapi situasi urgen seperti berobat ke rumah sakit. Ini menunjukkan bahwa kamu menyadari manfaat dan fungsi dari dana darurat, dan menganggapnya sebagai prioritas dalam perencanaan keuangan kamu. Kedua, untuk slot ini, paling tidak kamu menabung sejumlah 3-6 kali pengeluaran pribadi atau pengeluaran keluarga setiap bulan. Ini menunjukkan bahwa kamu memiliki kriteria atau standar untuk menentukan besarnya dana darurat yang kamu butuhkan, dan menyesuaikannya dengan kondisi dan kebutuhan kamu. Jumlah dana darurat yang ideal dapat berbeda-beda tergantung pada faktor-faktor seperti jumlah anggota keluarga, sumber pendapatan, tingkat risiko dan gaya hidup kamu. Nomor 3. Dana pensiun. Tabungan ini tidak kalah penting. Saat membuka rekening untuk dana pensiun, pastikan untuk menghitung berapa jumlah yang kamu butuhkan saat pensiun nanti. Pertimbangkan faktor kesehatan dan kebutuhanmu saat menjadi warga senior beberapa puluh tahun mendatang. Tentu kebutuhanmu bakal berbeda dari saat ini. Karena itu, selainkan BPJS Ketenagakerjaan, kamu juga disarankan untuk mempersiapkan dana pensiun mandiri. Jumlahnya bisa kamu sesuaikan dengan kondisi dan gajimu saat ini.
Dana pensiun adalah sejumlah uang yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah pensiun, baik dari sumber formal seperti BPJS Ketenagakerjaan, DPLK, atau JHT, maupun dari sumber informal seperti tabungan, investasi, atau usaha. Tujuan dari dana ini adalah untuk memberikan kesejahteraan dan kemandirian finansial bagi seseorang atau keluarga saat tidak lagi memiliki penghasilan tetap, dan mengantisipasi kenaikan biaya hidup, inflasi, dan perubahan gaya hidup. Dana pensiun juga dapat membantu seseorang untuk mewujudkan impian atau cita-cita yang belum tercapai saat masih bekerja, seperti berwisata, beramal, atau menyalurkan hobi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tabungan ini tidak kalah penting. Ini menunjukkan bahwa kamu menghargai masa depan dan masa tua kamu, dan menganggap dana pensiun sebagai salah satu aspek penting dalam perencanaan keuangan kamu. Kedua, saat membuka rekening untuk dana pensiun, pastikan untuk menghitung berapa jumlah yang kamu butuhkan saat pensiun nanti. Ini menunjukkan bahwa kamu memiliki kriteria atau standar untuk menentukan besarnya dana pensiun yang kamu butuhkan, dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia pensiun, lama hidup, tingkat pengeluaran, dan tingkat pengembalian. Jumlah dana pensiun yang ideal dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi dan kebutuhan kamu. Nomor 4. Dana untuk tujuan jangka pendek. Dana untuk kebutuhan ini biasanya dibutuhkan untuk menutupi hal-hal yang ingin kamu beli di waktu depan. Misalnya, kamu sedang ingin mengumpulkan DP untuk rumah atau mobil untuk 2 hingga 4 tahun ke depan. Sangat penting untuk membuat rekening tabungan untuk hal ini. Tujuannya adalah agar kamu bisa mengawasi jumlah yang kamu tabung tepat waktu atau tidak. Dana untuk tujuan jangka pendek adalah sejumlah uang yang disiapkan untuk mencapai tujuan atau keinginan yang akan direalisasikan dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun, seperti membeli rumah, mobil, perabotan, pernikahan, atau pendidikan. Tujuan dari dana ini adalah untuk memberikan motivasi dan kesempatan bagi seseorang untuk mewujudkan impian atau cita-cita yang membutuhkan biaya besar, tanpa harus mengganggu dana lainnya atau berhutang. Dana untuk tujuan jangka pendek juga dapat membantu seseorang untuk mengatur prioritas dan mengendalikan pengeluaran, karena sudah ada target yang ditetapkan sebelumnya. Dana untuk kebutuhan ini biasanya dibutuhkan untuk menutupi hal-hal yang ingin kamu beli di waktu depan. Misalnya, kamu sedang ingin mengumpulkan DP untuk rumah atau mobil untuk 2-4 tahun ke depan. Ini menunjukkan bahwa kamu memiliki tujuan atau keinginan yang spesifik, terukur, dan realistis, dan mengetahui kapan kamu ingin mencapainya. Tujuan atau keinginan yang jelas dapat membantu kamu untuk menentukan besarnya dana yang kamu butuhkan, dan berapa lama kamu harus menabung untuk mencapainya. Nomor 5. Dana kewajiban. Sebenarnya dana ini nggak bisa disebut tabungan sih. Tapi ada baiknya kamu menyisihkan cicilan untuk pembayaran rumah dan kendaraan. Buat rekening sendiri, dan bila kamu dapat rezeki tambahan, simpanlah di rekening itu. Hal ini untuk antisipasi seandainya kamu menghadapi situasi keuangan yang macet. Dengan memiliki tabungan jaga-jaga untuk bayar cicilan, kamu tidak bakalan nunggak dan terbeban dengan bunga. Menabung itu memang penting. Jadi sisihkanlah 15 hingga 25% dari pendapatanmu setiap bulan. Tapi, jangan terpaku dengan perhitungan ini saja. Namanya juga hidup, pasti ada hambatan terkait keuangan. Jadi, ada kemungkinan kamu menabung di atas atau di bawah persentase tersebut. Intinya, cobalah untuk mendekati target jumlah tabungan sesuai dengan gaya hidup yang kamu inginkan saat pensiun nanti.